Halo adik-adik, kita akan belajar masih tentang bilangan bulat, yaitu ini pada bagian keempat tentang urutan operasi, faktor, bilangan prima, KPK, dan FPB. Ya, kita masuk ke dalam bagian yang pertama yaitu urutan operasi. Nah, sebenarnya bukan hanya dokter saja yang melakukan operasi. Kita pun sebenarnya adik-adik sering melakukan operasi. Nah, operasi di sini maksudnya operasi apa? Contohnya, kita menambahkan bilangan atau mengurangi atau kali atau membagi itu adalah operasi perhitungan. Kalau misalkan kita punya contoh soal yang melibatkan bukan hanya satu operasi saja, tapi ada bermacam-macam. Misalkan 2 dikurangi 1 dikali 5 ditambah 3. Nah, ini ada banyak operasinya. Ada 3. Kurang kali tambah. Tidak boleh kita kerjakan sembarangan. Kita harus melihat, memperhatikan urutan operasinya. Mungkin adik-adik sudah pernah belajar di SD, tapi ini untuk mengingatkan kembali adik-adik bahwa jika ada soal yang seperti ini, mana yang harus dikerjakan lebih dahulu? Nah, ini adalah urutannya. Yang pertama, tanda kurung. Kalau misalkan di soal itu ada tanda kurung, yang harus dikerjakan yang pertama kali adalah tanda kurung. Kecuali kalau memang seperti soal tadi tidak ada tanda kurung, ya kita tidak akan mengerjakannya karena tidak ada tanda kurung memang. Yang kedua adalah eksponen. Eksponen atau kata lainnya adalah pangkat. Jadi, kalau misalkan kita punya 5 tambah 3 pangkat 2 kurang 7 kali 11. Nah, yang pertama kali dikerjakan adalah ini dulu. 3 pangkat 2. Jadi 5, tetap 5 dituliskan karena belum diapa-apakan. 3 pangkat 2 itu berapa? 9 kurang 7 kali 11. Selanjutnya, perkalian dan pembagian. Jadi, setelah tanda kurung kita kerjakan. Kalau sudah tidak ada tanda kurung, kita kerjakan pangkat. Kalau sudah tidak ada pangkat, sudah selesai kita pangkatkan, kemudian kita kali dan membagi. Kemudian bisa kita kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Ini kalau kita perhatikan dari sifat-sifat yang sebelumnya kita pelajari, kalau ini berlaku sifat, kalau misalkan untuk yang sama urutan sebenarnya sama saja. Kalau misalkan 4 tambah 5 dikurangi 3, yang ini duluan dikerjakan, atau yang di kanan duluan dikerjakan, itu sama saja. Jadi 4 tambah 2 itu sama dengan 6. Jadi sama saja untuk penjumlahan dan pengurangan karena tidak akan mengubah nilainya. Ya, sebagai contoh, misalkan kita punya soal seperti ini. Jadi, sesuai urutan mana duluan yang akan dikerjakan? Yang pertama, tanda kurung. Tanda kurung yaitu ini. Jadi, kita kerjakan dulu. Kita tulis untuk bilangan yang belum di apa-apakan, kita tulis kembali. Jadi 10 tambah 2 adalah 12. Jadi 12 kemudian bagi 3 kurang 1. Kemudian sama dengan setelah tanda kurung
Kemudian pangkat. Jadi 5 pangkat 2, 25. Kali 12 bagi 3 kurang 1. Pangkat sudah selesai. Kita kerjakan perkalian dan pembagian. Ya, kita lihat saja dulu yang mana ini kita kalikan. Negatif 25 kali 12 kali 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Dan ini 5, 2. Jadi hasilnya adalah 10 simpan 1, 3. Jadi kurang 300. Kenapa kurang? Karena yang 25 itu minus yang ini. Nah, bahagi 3 kurang 1. Nah, kita lanjutkan di samping saja. Sama dengan, kemudian kita lihat masih ada pembagian di sini. Jadi kita akan kerjakan pembagian. Jadi 8 negatif 300 bagi 3 itu 3 bagi 3 100. Jadi maksudnya bukan hanya 3-nya di sini, tetapi 300 dibagi 3 itu 100. Jadi negatif 100. Kurang 100. Ini kurang 1. 8 kurang 100 itu negatif 92 dikurangi 1. Jadi ini sama-sama negatif. Jadi negatif 93. Ya, selanjutnya faktor. Apa itu faktor? Jadi ini adalah definisinya. Jadi intinya adalah faktor itu adalah satu bilangan bulat yang kalau kita kalikan dengan bilangan bulat yang lain menghasilkan satu bilangan bulat yang lain. Nah, jadi misalkan contoh 6 itu sama dengan 1 kali 6. Jadi bisa dikatakan 1 itu adalah faktor dari 6. Karena ini juga, maka 6 bisa dikatakan 6 adalah faktor dari 6. Nah, selain 1 kali 6, 6 itu sama dengan 2 kali 3 juga. Jadi 2 itu adalah faktor dari 6 juga. 3 juga adalah faktor dari 6. Sehingga kita bisa tuliskan. Jadi 1, 2, 3, dan 6 adalah faktor positif dari 6. Kalau kita cari yang lain, kira-kira masih ada tidak? Tidak ada, karena ini yang bilangan bulat kan kalau sampai 6 itu cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan tidak ada 4 kali berapa yang bilangan bulat sama dengan 6. Tidak ada. 5 pun tidak ada. Jadi untuk mengecek itu, adik-adik hanya lihat saja ini 1, 2. Oh, kalau di sini sudah 3, berarti sudah tidak ada yang lain lagi. Oke. Kalau sudah yang sambungannya sudah di kanan, berarti tidak akan ada 3 kali berapa ke bawah atau 4 kali berapa, karena pasti di sini 3 kali 2, sama saja dengan yang di atas. Oke. Nah, kemudian adik-adik ingat bilangan prima. Bilangan prima itu adalah ini. Jadi pada intinya bilangan prima itu adalah bilangan bulat yang bilangan bulat positif yang faktornya hanya 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau seperti contoh ini, jadi kalau seperti yang tadi kan 6 itu faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6.
Berarti karena 6 ini faktornya bukan cuma 1 dan 6, tetapi ada 2 dan 3 juga, berarti 6 bukan prima. Nah, kalau 2 kita cari. 2 itu kan 2 sama dengan 1 kali 2. Tidak ada lagi, kalau 2, 2 kali 1. Tidak ada lagi 3 kali berapa, tidak ada. Jadi, karena faktornya hanya 1 dan 2, maka bisa dikatakan bahwa 2 itu bilangan prima. Kalau 3 pun begitu, karena 3 itu hanya 1 kali 3. Kalau 2 itu harus 2 dikali 1/2, sehingga jadi 3. Sedangkan 1/2 itu bukan bilangan bulat. Jadi faktor dari 3 itu 1 dan 3. Tidak ada bilangan lain, sehingga 3 adalah bilangan prima. Nah, bagaimana dengan 4? 4 itu adalah 4 sama dengan 1 kali 4 dan 2 kali 2. Sehingga faktornya adalah 1, 2, dan 4. Sehingga selain 1 dan 4, ada faktor 2. Sehingga ini 4 bukan prima. Begitu. Kemudian KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Berbahagialah adik-adik yang selama SD lumayan menyukai matematika, yang lumayan memahami tentang KPK dan FPB, tetapi kalaupun adik-adik dulunya tidak menyukai matematika dan tidak begitu mengerti tentang KPK dan FPB, masih ada kesempatan untuk bertobat. Tidak, masih ada kesempatan untuk belajar, untuk mengerti dan menyukai ini. Jadi KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, bagaimana cara mencari KPK? Jadi kalau misalkan kita punya 2 bilangan, 3 dan 5. Ditanya berapakah KPK dari 3 dan 5, sama dengan, jadi kita cari biasanya cara paling klasik adalah menuliskan kelipatannya. 3, 6, berapa? 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, 5 itu kelipatannya 10, 15, 20, 25. Nah, kita lihat kelipatan yang sama yang ada di 3 dan ada di 5, yaitu yang paling kecil adalah 15. Sehingga kita bisa jawab bahwa KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Itu cara paling klasik. Tetapi ini akan menjadi masalah jika angkanya besar. Misalkan 21 dan 15. Maka kita cari ini 21, 42, 63, 84, 105. Nah, ini sudah mulai melelahkan. 15, ini berapa? 30. Kemudian berapa? 45, 60,
75. Kalau misalkan adik-adik bingung, ini lanjutannya apa? Ya, ditambah-tambah 15. 75 tambah 15, 90, kemudian 105. Jadi KPK-nya adalah 105. Nah, ini sangat memakan waktu. Jadi, ada cara lain, yaitu dengan mencari faktornya. Faktor prima dari kedua bilangan, atau mungkin bukan hanya 2 saja ya dicari KPK-nya, tetapi ditanya 3 bilangan atau 4 atau 5. Jadi kalau misalkan KPK dari 14, 12 dan 21. Nah, kita harus cari kan. Ini 14, 28, kemudian berapa? 42, 56, 12, ini 12, 24, 36, 48, 60, 41, 42, 63, 84, 105. Belum ada yang sama. Kita cari lagi. Kita tambahkan ini menjadi 70, kemudian 84. Sepertinya kita belum mendapatkan KPK-nya. Jadi cukup panjang kalau dengan cara ini. 72, 84. Nah, 84. Oh, akhirnya dapat 84. Kita juga dengan faktor prima, kita bisa lihat sebenarnya daripada mencari kelipatan-kelipatannya. 14 itu adalah 2 kali 7. 12 adalah, kalau dengan pohon faktor kita bisa lihat 2, 6. 6 itu 2 kali 3. Jadi 2, 2, 3. Jadi 2 pangkat 2, karena ini ada 2. 2 kali 2, 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian 21. 21 itu adalah 3 dikali 7. Jadi 3 dikali 7. Nah, KPK-nya adalah KPK 14, 21, dan 12 itu adalah, kita lihat 2 ini pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Jadi 2 dikali 2 di pangkat 2, kemudian dikali, ini kan 2 sudah ada di sini, 3 pangkat tertingginya 1, jadi ini cuma pangkat 1, kemudian dikali dengan 7, ini juga cuma 7, jadi dikali 7 sama dengan 2 kali 2, 4, dikali 3 kali 7, 21, sehingga ini sama dengan 21 kali 4, 84. Sama ini. Kemudian FPB, misalnya FPB dari 12 dan 18, itu biasanya kan kita cari ini faktornya, faktor prima. Faktor primanya adalah ini 2 dikali 6, 2 dikali 3. Jadi 2, ini kan 2 kali 6, 6 itu 2 kali 3. Jadi 2
kali 2 kali 3. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. 18 adalah 2 dikali 9. 9 itu 3 dikali 3. Jadi 2 kali 3 pangkat 2. Kalau KPK tadi melihat pangkat tertinggi dari setiap bilangan yang ada, setiap bilangan prima yang ada. Kalau FPB itu adalah melihat pangkat terendah yang ada di semua bilangan. Jadi ini kan sama-sama punya faktor 2. Pangkat terendahnya adalah 2 pangkat 1. Jadi 2 kemudian kali ini 3. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 3, 6. Kalau misalkan FPB 5 dan 12. Jadi 5 itu hanya 5, 1 kali 5. Tidak ada lain. 2 kali berapa jadi 5? Tidak ada. 3 kali berapa jadi 5? Tidak ada. 4 dikali berapa menjadi 5? Tidak ada. 5 adalah bilangan prima, jadi faktor primanya hanya itu. Kemudian 12 itu adalah, lihat di atas, 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, di sini tidak ada faktor prima yang sama. Di sini hanya 5, di sini hanya ada 2 dan 3. Sehingga tidak ada yang sama, sehingga FPB-nya adalah 1. Ada cara yang lain juga, yaitu dengan menggunakan tabel. Kalau di Manado, pada zaman saya SD, disebut karamba. Misalkan ditanya KPK dan FPB dari 18, 21, dan 33. Kita buat tabel. Nah, kita cari faktornya. Jadi mulai dari 2. 2 itu 18 bisa dibagi 2, habis dibagi 2 jadi 9. 21 tidak habis dibagi 2 jadi tetap 21. 33 tidak habis dibagi 2 jadi tetap 33. Kemudian kita ini sudah tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3. 3 9 bagi 3, 3. 21 bagi 3, 7. 33 bagi 3, 11. Nah, karena 3-3-nya ini bisa dibagi 3, maka kita lingkarkan. Kemudian masih bisa dibagi 3, jadi itu sama dengan 1, 7, 11. Sehingga bagi 7, 1, 1, 11. Dan yang terakhir kita bagi 11. 11, 1, 1, 1. Nah, kita lihat kalau ini sudah 1, yang terakhir berarti sudah selesai. Kita lihat yang bagian yang paling kiri, KPK-nya adalah hasil perkalian dari semua bilangan yang ada di paling kiri itu. Jadi 2 kali 3 dikali 3 dikali 7 kali 11. Ini KPK-nya adalah ini kali 9. 2 dikali 7, 14. 3 kali 3, 9 kali 11. Nah, 14 kali 9 berapa? 36. 1 kali 9, 9 tambah 3, 12. Jadi 126 dikali 11
Saya akan mengajarkan cara untuk paling cepat untuk mengalihkan 9 itu sebenarnya adalah 14, kemudian jadi 140 dikurangi 14. 14 tambah 0, kemudian dikurangi 14, dikurang saja. Ini 10, ini 3, 10 kurang 4, 6, 3 kurang 1, 2, jadi hasilnya sama, 126. Kemudian kali 11 itu 1386. Nah, bagaimana cara mengalihkan 11 dengan cepat? Jadi 1, 2, 6 itu kali 11, yaitu kita tulis 1, kemudian 1 tambah 2, 3, 2 tambah 6, 8, kemudian di sini yang terakhir 6. Jadi 1386. FPB. FPB adalah semua bilangan, semua perkalian bilangan yang di lingkar. Di sini hanya 3. Jadi FPB-nya 3. Kalau misalkan ada dua bilangan yang di lingkar, berarti dua bilangan itu harus dikalikan. Demikian. Silakan mengerjakan soal latihan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.